pembelajaran sepanjang hayat. Dan ini sadar betul bahwa dirinya harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk tetap survive di setiap perkembangan zaman. Jadi itu adalah inti dari kebijakan Kementerian Dikbud. Dan inti dasar dari capaian pendidikan, saya kira Pak Dirjen juga menyampaikan beberapa kali di pertemuan bahwa seperti Ki Hajar Dewantoro sudah lama sebetulnya bahwa lulusan mahasiswa akhlak mulia, mempunyai visi iptek, memiliki sinyal pasar, maka Merdeka Belajar inilah yang sebetulnya kita harus laksanakan dan juga kita manfaatkan. Tentunya keterampilan atau skill dan juga sikap mental, etika profesi dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa lulusan kita harus siap untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijakan kementerian terkait kampus Merdeka. Kita mengenal ada 4 sebetulnya di dalam peraturan menteri yang terbit tahun 2020 ini. Di antaranya adalah pertama adalah pembukaan program studi baru sesuai dengan Permendikbud 2020. Kita mengetahui bahwa untuk program studi A yang sudah memiliki akreditasi unggul A atau B, kalau dia memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi internasional yang top dunia, maka mereka prodi itu atau perguruan tinggi itu boleh membuka prodi sendiri. Jadi kementerian kalau selama ini program studi itu mengajukan melalui Silemkerma, maka kalau memang memiliki ada program studi yang akreditasinya A dan B dan memiliki kerjasama dengan universitas top dunia, ada pengakuan antar keduanya, maka perguruan tinggi itu boleh membuka prodi, tetapi nanti tinggal melaporkannya kepada kementerian. Ini adalah Permen 7 tahun 2020 dan juga kita juga mengenal tadi juga sudah disampaikan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 terkait dengan akreditasi. BAN atau LAM akan memberikan perpanjangan secara otomatis kepada prodi atau perguruan tinggi, tetapi tentunya jadi perguruan tinggi tidak harus mengusulkan mengirim lagi borang dan lain sebagainya, tetapi BAN dan LAM akan memberikan perpanjangan apabila jadi perpanjangan ini akan diberikan apabila tidak ada penurunan mutu. Jadi penurunan mutu, saya kira di Permen 5 juga sangat jelas, ada penurunan mutu itu dilihat dari input, berapa jumlah mahasiswa, berapa lulusannya, berapa langsung bekerja, dan berapa persentase langsung bekerja, dan sebagainya. Dan juga tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran perundang-undangan. Jadi kalau memang itu tidak terjadi, maka BAN atau LAM akan otomatis memberikan perpanjangan akreditasi kepada prodi maupun perguruan tinggi, asal perguruan tinggi tidak akan menaikkan peringkatnya. Kalau mau menaikkan peringkatnya maka harus mengusulkan BAN. Itu Permen 5 tahun 2020 intinya seperti itu. Dan juga kita mengenal Permen 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Terkait nomor 4 tahun 2020 terkait dengan kesempatan kepada perguruan tinggi, BLU dan juga Satker untuk segera juga bisa mengusulkan untuk menjadi perguruan tinggi BAMN. Saya kira itu untuk perguruan tinggi negeri. Dan yang keempat adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana di sini diatur betul bagaimana hak belajar 3 semester di luar program studi yang tadi juga sudah disampaikan. Jadi inilah yang akan kita sosialisasikan terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, lanjut Mas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya kampus Merdeka atau Merdeka Belajar yang 4 tadi, aturan tadi dimaknai, tetapi yang jelas memang di sini perguruan tinggi harus, ini wajib, jadi perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela. Jadi
Jadi mahasiswa itu perguruan tingginya wajib, tapi mahasiswa boleh ambil atau tidak. Yaitu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara 40 SKS, dan juga ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Nanti tim ada Pak Alim, ada Pak Jarod akan menyampaikan best practice yang sudah dilakukan di IPB dan juga di UGM terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar ini dan juga kegiatan lain. Dengan kata lain bahwa SKS yang wajib diambil di prodi asal itu hanya 5 semester atau dari total semester yang harus dijalankan. Jadi tidak berlaku tetapi ini memang tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Prodi kesehatan yang dimaksud di sini memang kedokteran, karena memang kedokteran itu sudah memiliki kalau memang dia koas itu memang sudah di rumah sakit, tidak ada lagi pembelajaran di kampus dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam Permen 3 ini juga mengatur terkait dengan perubahan definisi atas SKS. Kalau SKS dulu disebutnya jam belajar, tetapi di dalam Permen 3 ini bahwa setiap SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Dan definisi definisi kegiatan ini itu bisa dilakukan belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan juga kegiatan mengajar di daerah terpencil, dan semuanya jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen. Jadi makanya, dan dosen ini harus ditentukan dan ditugasi oleh perguruan tinggi. Makanya daftar kegiatan yang dapat diambil tentunya nanti oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas itu dapat dipilih. Jadi ada program yang ditentukan oleh pemerintah dan juga ada program yang disetujui oleh rektor. Dan tentunya dosen sebagai penggerak atau dosen harus memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Yaitu gunakanlah untuk kuliah, non kuliah, jadi seperti magang, KKN, menghadirkan praktisi atau dosen dari industri, dan juga bila perlu di RPLK. Dan juga ada proyek yang melibatkan mahasiswa. Ya, lanjut Mas.